di sini bersifat netral dan tidak memihak. Saya akan memberikan informasi mengenai pandangan yang berbeda-beda dalam agama Islam terkait dengan musik. Hal ini penting untuk diingat bahwa pandangan mengenai musik dalam Islam dapat bervariasi antara ulama dan mazhab yang berbeda. Beberapa ulama dalam agama Islam meyakini bahwa musik secara umum dilarang karena dianggap dapat memicu perasaan negatif, mempengaruhi perilaku, atau mengganggu konsentrasi dalam beribadah. Mereka berpendapat bahwa alasan-alasan ini sejalan dengan prinsip-prinsip agama Islam yang menekankan pentingnya menjaga akhlak dan mencegah hal-hal yang dapat membawa kepada ketidaktertiban atau kesia-siaan. Beberapa hadis dan ayat Al-Quran yang sering dikutip untuk menunjukkan haramnya musik antara lain hadis dari Jabir bin Abdillah yang menceritakan tentang larangan Nabi Muhammad terhadap seni suara dan alat musik. Selain itu, terdapat ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa orang-orang yang sekutu dengan setan adalah orang yang mendengarkan lagu-lagu berahi sebagai perumpamaan bagi perilaku mereka. Namun, di sisi lain, ada ulama dan muslim yang berpendapat bahwa larangan atas musik hanya berlaku bagi jenis musik tertentu yang bersifat buruk, mengandung lirik yang negatif, atau membawa kepada hal-hal yang dilarang dalam agama. Musisi dan penggemar musik yang merujuk ke pendapat-pendapat ini biasanya memperhatikan konteks musik tersebut, seperti lirik, tujuan dari musik tersebut, dan penggunaannya. Oleh karena itu, dalam Islam, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama tentang masalah musik. Beberapa percaya bahwa musik secara umum tidak diperbolehkan, sementara yang lain lebih memperhatikan konteks dan isi dari musik tersebut sebelum menjatuhkan keputusan apakah sesuai dengan ajaran agama Islam. Larangan terhadap musik dalam agama Islam seringkali dilihat dari dua perspektif utama. Satu, sisi yang melarang, sebagian ulama mengutip beberapa hadis dan ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad melarang penggunaan alat musik dan menyatakan bahwa musik termasuk dalam hal-hal yang digunakan oleh setan untuk menggoda manusia. Mereka berpendapat bahwa musik dapat mempengaruhi emosi dan perilaku manusia, serta dapat mengganggu konsentrasi dalam beribadah. Dua, sisi yang mengizinkan, sebagian ulama dan pemikir Islam berpendapat bahwa larangan terhadap musik hanya berlaku bagi musik yang mengandung hal-hal yang dilarang dalam Islam, seperti lirik yang tidak pantas atau bernada negatif. Musik yang bersifat positif, membangun, dan tidak melanggar prinsip-prinsip agama Islam dapat diperbolehkan. Perbedaan pendapat ini menunjukkan kompleksitas dalam menilai hukum musik dalam Islam. Oleh karena itu, penting bagi individu muslim untuk lebih memahami pandangan yang beragam dan bermusyawarah dengan tokoh agama yang dipercayai agar dapat memutuskan sikap yang tepat sesuai dengan keyakinan dan pemahaman agamanya. Karena itulah mari kita mengajak saudara muslim untuk berbuat kebajikan dan mendekatkan diri pada Allah. Doa yang digunakan untuk mengajak manusia berbuat kebaikan ada dalam surah Ali Imran, ayat 104. Waltakum minkum ummatun yatuna ilal khairi wa yanhawa, anil munkari wa ulaika humul muflihun. Maksudnya, dan hendaklah ada di antaramu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung. Akhir kata, dalam hal-hal seperti ini, penting bagi setiap individu untuk mencari pemahaman yang sesuai dengan keyakinan dan prinsip-prinsip agama mereka, serta bertanya kepada ulama atau tokoh agama yang dipercaya sebagai panduan dalam menentukan pandangan pribadi mereka terkait musik dalam Islam. Jangan lupa ya like dan subscribe channel saya ini, dan pastinya subscribe juga Om Do Vlog channel ya. Assalamualaikum sahabat muslim.